Hai sahabat Jupiter semua, jumpa lagi bersama aku Jupiter di channel Jupiter Moon Tarot di bagian Tarot Artis. Dan aku mau mengucapkan terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah subscribe channelku, karena aku merayakan 10.000 subscribers atau 10k subscribers. Yeay! Terima kasih banyak ya sahabat Jupiter semua yang sudah menjadi bagian dari keluarga sahabat Jupiter. Kali ini aku mau membuat video tentang Arya Saloka, tentang karir Arya Saloka di tahun depan. Kalau kamu baru bergabung di channel aku, selamat bergabung. Pastikan kamu mensubscribe channel aku dan menekan juga tombol loncengnya agar kamu tidak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Baiklah sahabat Jupiter semua, kita mulai ya. Alam semesta, bagaimana karir Arya Saloka di tahun depan? Oke. Kartu pertama ada kartu The Astronomer dan ada kartu The Storyteller. Oke. Kartu di Astronomer ini adalah tentang discovery atau penemuan, dan juga berbicara mengenai bagaimana di tahun depan energi karir dari Arya Saloka itu sendiri, dia sepertinya menemukan talenta dia atau menemukan bakat lain yang tersembunyi yang akan sekeluar di tahun depan. Bisa jadi mungkin dia sebenarnya punya bakat acting di film laga atau film action gitu kan, atau film horor gitu, kita bisa tahu gitu kan ya, misalkan itu contoh aja ya, misalkan dan dia menemukan bakat itu di tahun depan atau menyadari bakat itu di tahun depan. Apabila tidak terkait dengan dunia film, Arya Saloka sepertinya di dunia karir akan mengembangkan sayapnya untuk melebarkan sayapnya di bidang lain. Bisa jadi di bidang kuliner, bisa jadi di bisnis lain, atau trading, atau cryptocurrency gitu kan. Tapi ada sesuatu yang benar-benar dia temukan di dalam dirinya terkait dengan skill dia. Jadi dia menemukan skill baru di sini. Jadi di Astronomer berbicara tentang discovery atau penemuan hal baru, gitu. Ada hal baru yang dia temukan terkait dengan dirinya dan karir dia atau bisnis dia, gitu ya. Yang tentu saja dapat membantu dia membangun kembali atau semakin meninggikan karir dia atau meninggikan bisnis dia, memperlebar jangkauan dia, dan juga semakin bisa membuat dia bisa bertahan di langit yang tinggi. Kemudian ada kartu The Storyteller atau pencerita di sini. Ini berbicara tentang kontrol dan viewpoint. Jadi di tahun depan adanya usaha dari Arya Saloka untuk mengontrol karir dia, untuk mengarahkan karir dia ke arah yang lebih baik. Ada usaha dari dia dengan penuh menjaga image dia, menjaga bagaimana masyarakat melihat dia, bagaimana dia berperan. Jadi kualitas acting dia pun akan dia jaga. Di tahun depan pun dia akan menjadi seorang aktor yang sangat menjaga kualitas. Jadi aktor dengan bayaran yang mahal, bukan aktor yang murah gitu ya. Atas semua portfolio, semua karya, semua film atau sinetron yang pernah dia bintangi, dan itu akan membantu mengontrol diri dia di tahun depan, mengontrol image dia sehingga dia pun bisa memberikan harga yang fantastis gitu. Jadi dia akan menjadi salah satu pemegang kendali di era perfilman atau persinetronan tahun depan gitu loh. Karena ada kartu kontrol di sini. Gitu, ada kartu storyteller. Jadi bisa jadi terkait dengan film, project sinetron gitu ya. Project short series itu bisa jadi atau film pendek gitu kan ya. Atau sinetron pendek kita nggak tahu, tapi adanya benar-benar bidang di bidang penceritaan atau di bidang film atau di bidang sinetron, karena terkait dengan storyteller atau menceritakan sebuah cerita. Jadi di tahun depan karir Arya Saloka masih sebagai seorang aktor, dia akan memiliki banyak sekali tawaran main di film-film, di sinetron-sinetron yang tentunya akan dia pertimbangkan harus dia ambil apa tidak, itu tergantung dari pribadi Arya Saloka ya. The part, relationship vulnerability. Di tahun depan akan sedikit tersorot persoalan hubungan di sini.
ya, persoalan hubungan. Jadi karir Arya Saloka akan mempengaruhi hubungan dia, relationship dia gitu. Arya Saloka akan menunjukkan sisi lain dari kepribadiannya yang mampu untuk terlihat tidak berdaya, terlihat lemah, atau bisa saja mengakui bahwa dia membutuhkan dukungan suatu hubungan gitu ya, hubungan percintaan yang bisa mendukung karir dia gitu. Tapi di sini ada vulnerability atau kelemahan. Nah, jadi di tahun depan sepertinya Arya Saloka lebih mudah untuk menunjukkan ketidaknyamanan dia misalkan di dalam hubungan, karena ada relationship hubungan, vulnerability, kelemahan. Nah, jadi di poet ini adalah kemampuan seseorang untuk mengekspresikan dirinya lewat karya seni tentang perasaan dia, tentang kesedihan dia, tentang apa yang dia alami terkait dengan hubungan dia. Karena ada kartu relationship dan vulnerability, sedangkan the poet itu adalah pujangga. Jadi di tahun depan sepertinya Arya Saloka akan mengekspresikan dirinya, ya kan, lewat karya seninya, lewat aktingnya, apa yang mungkin saja dia rasakan di dalam hati dia terkait dengan hubungan percintaannya. Menarik banget ya, sahabat Jupiter. Karir Arya Saloka di tahun depan. Oke. Ada onta di sini, dan ada kelelawar gitu ya. Ada onta dan ada kelelawar. Aku mau satu kartu lagi. Ada kartu oyster. Nah, dari kartu ini bisa kita lihat bahwa adanya daya tahan atau resilience gitu ya. Adanya daya tahan dari Arya Saloka ketika dia harus diuji dari dari segi pekerjaan, ketika pekerjaan itu terasa berat. Camel atau onta, animal spirit, adalah seseorang yang memiliki daya tahan tinggi. Karena camel bisa kita tahu dia bisa bertahan di musim gurun, di daerah yang gurun, daerah yang panas. Nah, bisa jadi di tahun depan mungkin dari segi karir ada persaingan di sini, gitu ya. Tapi Arya Saloka adalah salah satu orang yang memiliki camel spirit atau spirit onta, di mana dia mampu bertahan atas berbagai macam cobaan atau tes di dalam karir gitu ya. Dan itu adalah hal yang normal, semua orang mengalami itu. Hanya Arya Saloka ini memang betul dia lebih bisa menghadapi persoalan karirnya itu dengan daya tahan yang tinggi. Dan ada Bat di sini. Bat itu adalah seorang animal spirit kelelawar ya, yang sangat misterius. Jadi ada energi misteri di sini. Di tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada karir Arya Saloka. Hanya saja dia akan memiliki terobosan baru, atau film baru, atau sinetron baru yang akan keluar di tahun depan, yang bisa membuat dia semakin terkenal di sini. Kekuatan dia akan bertambah gitu. Ada oyster, dia memiliki bakat yang terpendam karena oyster ini berada di dalam laut, jadi berada di dasar laut yang paling dalam. Ada perasaan terdalam, ada bakat terpendam yang masih belum bisa diungkapkan di tahun depan. Jadi dia ini orangnya multi talenta sebenarnya, Arya Saloka. Dan ternyata di tahun depan pun dia masih memendam bakat dia yang belum dia keluarkan semuanya. Gitu, karena keluar kartu The Oyster gitu ya. Semoga dia bisa mengeluarkan semua bakatnya akhirnya gitu kan. Semua kelebihan dia, semua skill dia. Karir Arya Saloka di tahun depan. Ada kartu Two of Fire. Kita ambil beberapa aja dulu ya kartunya. Oke. Kartu Two of Fire, kartu pertama ya, aku kumpulkan dulu. Aku geser aja ke sebelah sini. Kartu Two of Fire atau dua api atau dua tongkat ini ya, berbicara tentang perencanaan, berpasangan, dan adanya progres atau sesuatu yang sedang berjalan. Jadi di tahun depan dia akan berpartner dengan seseorang gitu ya, entah lawan main sinetron, lawan main film, atau partner bisnis, di mana ada perencanaan matang, gitu. Ada perencanaan matang terkait project ini. Gitu. Ada suatu proyek penting yang akan dia kerjakan yang membuat namanya akan semakin melambung karena proyek itu dilakukan dengan perencanaan matang, planning. Gitu, dan dilakukan tidak sendirian namun berpartner dengan seseorang yang progresnya ini sudah berjalan sekarang. Kemudian ada kartu Five of Earth. Ada perasaan khawatir di tahun depan karena dia mengalami penolakan gitu ya. Dari segi karir ada penolakan, bisa jadi mungkin project yang dia harapkan berjalan belum bisa berjalan atau tertunda gitu ya. Itu bisa jadi ya. Kemudian ada kartu Five of Air. Nah, ini adalah kartu
dia menguji ulang gitu. Jadi suatu project yang dia lakukan dia akan uji ulang, kesalahan akan terjadi namun dia akan belajar dari kesalahan itu. Tapi dia juga ada sisi nostalgia di sini, ada sisi melodrama, ada sisi nostalgia gitu. Jadi di tahun depan sepertinya ada orang yang berusaha untuk bersaing dengan Arya Saloka gitu ya, mungkin sesama aktor, tapi Arya Saloka ini orangnya penuh strategi seperti main catur di sini gitu. Jadi dia bisa mengontrol diri juga dengan baik. Nah, ada kartu 555 ini keluar semua. 555. 5 itu bahasa Indonesia 5. Dan 5 tongkat di sini adalah kartu konflik, kartu kompetisi. Iya, jadi keluar kartu kompetisi ini, competition, konflik. Konflik itu terkait pekerjaan yang membutuhkan strategi yang matang gitu ya. Meski ada penolakan, meski ada rasa kekecewaan dari dari pekerjaan dia atau dari yang bekerja dengan dia atau dari peran kerja yang dia dapatkan atau seseorang yang mengecewakan dia di tempat kerja, kita nggak tahu. Tapi hal itu tidak menutup sinar dia di tahun depan. Tapi tetap ada kompetisi di sini. Ada kompetisi dengan seorang aktor gitu ya. Lalu ada kartu rilis dengan nomor 13. Arya Saloka akan mementingkan kebebasan dia, freedom di tahun depan gitu. Dia ingin sekali terbebas dari sesuatu, bisa jadi terbebas dari relationship di sini atau hubungan ya, dimana dia merasa ketidaknyamanan gitu kan. Nah, dia berusaha mengekspresikan itu di tahun depan, tapi ada usaha untuk melepaskan diri atau rilis gitu. Ada usaha untuk melepaskan diri dari sesuatu. Mungkin kita akan bisa klarifikasi ya di sini. Tolong klarifikasi kartu rilis. Oke, 8 of Water atau 8 of Cup atau 8 cup adalah tentang kartu pencarian jati diri dan meninggalkan sesuatu. Dia ini meninggalkan, pergi, lihat tuh. Tolong klarifikasi kartu 8 of Water atau 8 of Cups. The Moon. The Moon tandanya masih tertutupi, belum mau bisa dilihat. Tolong bisa klarifikasi kartu The Moon. Ada perasaan yang dia pendam di sini. Four of Earth. Oke. Ada seseorang yang berusaha mengontrol dia. Ini kontrol ya. Dan keluar lagi kontrol di sini. Ternyata. Oke, berarti reading ini sangat akurat ya, sahabat Jupiter. Meski semuanya kemungkinan ya, semua ini hanyalah kemungkinan dan semua ini hanyalah hiburan. Namun ada kartu kontrol di sini. Jadi tandanya ada sesuatu yang dia pendam, sesuatu yang dia tidak bisa ungkapkan terkait dengan sesosok orang yang mengontrol dia. Dan extravagance itu kehidupan yang berhambur-hamburan, kehidupan bermewah-mewah gitu. Jadi ada energi ini di tahun depan di mana ada seseorang berusaha mengontrol dia untuk bisa hidup bermewah-mewah. Untuk orang ini bisa hidup bermewah-mewah. Mungkin mengontrol pemasukan dia, mengontrol berapa uang yang dia terima gitu, mengontrol agar bisa menerima bagian untuk kita nggak tahu gitu ya. Coba aku mau lihat lagi energinya. Karir Arya Saloka di tahun depan. Oke. Ada seseorang dengan rambut gelap, dengan energi intens gitu, yang berusaha mendekati dia dengan energi yang fokus gitu. Karir Arya Saloka tahun depan, freedom. Freedom keluar lagi. Dia ingin mengekspresikan secara bebas, dia ingin mengambil peran secara bebas terkait dengan peran yang mau dia mainkan gitu. Karena keluar lagi kartu freedom di sini. Gitu. Being single. Casual, lightness, being single. Dia mendapatkan kebebasan di tahun depan. Gitu. Ada kebebasan yang bisa dapatkan tahun depan. Dan soulmate, dia akan bertemu dengan soulmate-nya atau ada hubungannya, relationship keluar lagi ya. Gitu. Relationship, ya kan. Dia akan bertemu dengan seseorang, soulmate itu belahan jiwa. Ya. Gitu di tahun depan. Dan terkait dengan karirnya. Berarti bisa dibilang soulmate Arya Saloka adalah orang yang memiliki karir yang sama dengan Arya Saloka. Apakah itu Amana Manopo? Kita nggak tahu. Bisa jadi bukan. Karena kita tidak bisa memaksakan jodoh seseorang. Namun adanya kebebasan di sini. Dia ingin bebas. Dan dia ada kata-kata being single nih. Jadi tahun depan bisa jadi kita nggak tahu dia mendapatkan kebebasannya terkait dengan karir juga karena ada yang mau mengontrol gitu kan. Namun dia akan bertemu dengan soulmate ya tahun depan. Bertemu bukan berarti bersama, bertemu belum tentu berarti bersama, bertemu bisa jadi bersama, kita nggak tahu gitu ya. Tapi adanya great connection di sini, koneksi yang baik, koneksi yang amat baik, dan bahkan adanya relationship di sini dengan soulmate dia di tahun depan gitu loh
sahabat Jupiter. Apakah ada pesan lain tentang karir Arya Saloka di tahun depan? Four of Air. Dia lebih take things easy gitu ya, let it go. Two of Air. Dia sedang menghindari konflik, menghindari kebingungan, dan dia sedang berada di kebingungan juga bisa jadi. Karena dia berusaha untuk menyelesaikan perasaan dia gitu ya. Memilah-milah perasaan dia gitu. Page of Fire. Dia sangat kreatif di tahun depan. Akan lebih kreatif dibanding tahun sekarang gitu lah sahabat Jupiter. Karena keluar kartu Page of Fire. Gitu, dia sangat memotivasi dirinya di tahun depan dan sangat bergantung pada diri dia sendiri. Gitu, karena dia adalah semangat satu-satunya yang dia punya, kecuali dia memiliki kontak sekarang dengan soulmate-nya dan disemangati oleh soulmate-nya itu. Bisa jadi. Jadi koneksi ini bisa jadi didapatkan, semangat kreativitas ini, motivasi ini didapatkan dari soulmate-nya dia. Yang mungkin kita bisa tahu tahun depan atau tidak, kita kurang tahu. Tapi ini energi inilah yang diperlihatkan oleh alam semesta. Baiklah sahabat Jupiter semua, sekian video dari aku. Komen di bawah gimana pendapat kalian tentang video ini. Komen juga di bawah kalian mau aku buat tentang siapa dan tentang apa. Kasih like ya, tekan tombol like-nya. Like video aku ini, tekan tombol like-nya. Dan juga pastikan kalian mensubscribe channelku dan menekan tombol loncengnya agar kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak sahabat Jupiter semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!